Silahkan Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik semua keluarga dan teman-teman di sekolah ini. Alhamdulillah baik semua Bu. Apa kabar Ibu? Sebaliknya Bu Cindy? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi begini ya Pak, sebelumnya saya mohon izin. Bapak bersedia ada waktu Pak sebentar? Insya Allah. Jadi maksud dan tujuan saya ke sini, saya ingin melakukan wawancara sama Bapak selaku Kepala Sekolah SDN 011 Turbintan ya Pak ya. Jadi di sini saya ingin memenuhi tugas demonstrasi kontekstual saya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan terhadap kasus dilema etika dan bujukan moral. Nanti ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya ajukan. Bapak sudah bersedia? Silakan. Mohon izin ya Pak ya, untuk waktunya sebentar. Oke baik Pak, kita mulai saja. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Selama ini Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, ini bagaimana caranya Bapak dalam mengidentifikasi hal-hal tersebut? Baik Ibu. Jadi menurut saya, dan saya sebelum melanjutkan sesuatu yang harus kita mencari permasalahan, pastinya kita pahami dulu atau kita klarifikasi ya, mana yang termasuk dilema etika dan mana juga yang termasuk dilema bujukan moral. Ketika kita sudah jelas bahwa kalau menurut saya yang bujukan moral lebih senang. Mengapa? Karena itu kan berlawanan tuh. Berlawanan. Baik dan benar lawan salah. Iya. Benar lawan salah. Itu lebih senang memutuskannya. Iya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi ketika kita membuat keputusan yang tadi dilema etika, karena itu mengandung kebajikan semuanya. Tapi kami pilah-pilah juga. Ketika mencakup tadi atau kebajikan itu sama-sama ada kebajikan, tapi mana yang lebih mencakup banyak atau lebih luas permasalahan itu, maka itulah yang kami dahulukan untuk mencari solusi atau yang nantinya sebelum membuat keputusan itu kita dahulukan. Oke, baik, berarti Bapak identifikasi dulu ya Pak, iya, yang mana bujukan moral dan yang mana dilema etika. Iya. Pak, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Iya. Baik Ibu, Bu Cindy. Iya Pak. Memang sebenarnya kalau secara hati kita itu memang agak sulit, tapi tetap kita akan mengambil langkah supaya kita dapat memutuskan mana yang harus kita segerakan dan mana yang juga dikemudakan. Seperti tadi kami sampaikan bahwa itu sama-sama mengandung kebajikan, tapi sama juga kalau kepentingan pribadi dan kepentingan umum kan berbeda. Walaupun sama-sama baik, tapi kita akan mendahulukan yang sifatnya lebih banyak tadi. Tadi. Kemudian kedua-duanya tetap kita berikan solusi yang terbaik, dan supaya apa? Tidak ada di belakang hari atau di kemudian nanti tidak timbul gejolak lagi. Nah, biar sama-sama senang menerima dan keputusan itu memang betul-betul dirasakan adil, itu aja. Iya baik Pak, luar biasa. Nah ini Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini di sekolah? Baik itu biasanya tentunya kami panggil yang berkaitan yang dengan masalah tersebut.
ada pihak-pihak yang terkait di situ, maka kita panggil, kita duduk bersama, dan setelah kita cari apa permasalahan tadi, masalah-masalahnya itu tentunya kita harus tahu dahulu. Setelah mengetahui permasalahannya, baru kita bermusyawarah. Kalau masalah ini sudah jelas, yang semua yang bersangkutan sudah bisa dipahami, terus kita selain itu juga kami mengambil juga lah masukan-masukan dari kawan-kawan kita, supaya pertimbangan itu keputusan tadi yang akan kita kebijakan dalam memutuskan suatu kasus tadi biar lebih baik. Intinya bermusyawarah ya Pak Iya. ya dengan pihak-pihak yang terlibat siapa, nggak langsung Bapak ambil Memutuskan. serta-merta keputusan sendiri Iya. ya Pak ya. Tidak. Oke, baik Pak. Jadi pertanyaan yang selanjutnya itu apa kira-kira hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasa yang kita lakukan di sekolah SD Nursilatul Bintan ini, memang kami mengedepankan musyawarah, dan kita mengambil langkah-langkah ya tidak dari saya sendiri, mungkin kami juga meminta masukan dengan teman-teman, atau kita juga sharing dengan mungkin teman-teman kita yang lebih senior tadi lah, karena dengan mungkin pengalaman yang lebih banyak, dia memimpin di sekolah lebih daripada satu sekolah, itu pasti dia mempunyai apa ya masalah-masalah yang, dan dia sudah biasa mengambil keputusan atau kebijakan lebih banyak daripada kita yang hanya satu sekolah. Itu menurut saya Bu, jadi itulah lebih efektif menurut saya. Berarti bermusyawarah dengan orang-orang yang lebih berkompeten Iya, intinya Pak itu ya. intinya. Iya, oke. Baik Pak, terima kasih. Ini banyak nih Pak pertanyaannya, mohon maaf sebelumnya. Iya, saya lanjutkan. Iya, saya lanjut Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini tentunya pasti ada tantangan dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika yang telah terjadi. Dengan kata tantangan Dan itu semangat ya. banyak ya Pak ya. Sebenarnya banyak tantangannya. Kita semangat ya. Tapi tetap kita walaupun memang tantangan itulah yang membuat semangat kita dalam kinerja sebenarnya. Kinerja kita tak ada tantangan, tidak ada semangat untuk bagaimana kita menghadapi tantangan itu. Kalau kita dikatakan berhasil, pasti berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, oleh karena itu kami selalu juga meminta support atau bekerja sama dengan pihak yang terkait tadi. Nah, selain daripada yang timbul dari intrinsik dari hati kita, tapi tentunya ada juga menerimalah masukan-masukan yang sifatnya memang juga kita itu bagus ya kita ambil. Kan kadang-kadang tidak semua masukan juga kita ambil ya. Nah, pasti yang sesuai, yang pas baru kita ambil, baru kita lanjutkan untuk mengambil kebijakan dalam memutuskan suatu masalah tersebut. Itu Pak, luar biasa Pak. Jadi selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu misalnya dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jika ada, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaiannya? Itu bagaimana bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, jadi untuk kasus yang selama ini ada di sekolah kita, memang saya sendiri tidak membaca jadwal atau disebut jadwal tidak ada. Iya. Tetapi jika ada kasus, maka itulah yang kita tangani atau kita langsung menindaklanjuti, dan kita lihat juga kasusnya itu seperti apa. Kalau kasus itu yang bisa diselesaikan di saat itu, ya kita selesaikan. Tapi sebaliknya tadi, kalau kasus itu melibatkan orang banyak dan di luar sekolah kita, pasti kita menggunakan undangan atau panggilan, istilahnya baru kita duduk bersama, berembuk, dan ada juga pembantu-pembantu kita untuk yang terkait tersebut, dan insya Allah sebelum putuskan kita sepakati dulu.
kita berikan kesepakatan. Nah, katakanlah kalau kita ada deal, baru inilah keputusan yang kita sampaikan. Bisa terima. Nah, kalau udah itulah. Agar seperti apa tadi? Di belakangnya jangan sampai ada tersebut. Kadang-kadang kita di depan kita sudah oke, tapi di belakang itu kan juga sama-sama tidak apa ya, kesannya tidak baik. Gitu. Ya, benar Pak. Jadi intinya itu jadwalnya itu tergantung kasusnya itu betul. urgent apa enggak ya Pak ya. Ya, kalau berat itu harus kita jadwalkan, kita undang siapa yang terlibat ya Pak ya. Iya betul sekali Pak. Ini ada lagi pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik. Memang sebelum memutuskan itu juga kita melihat daripada aturan, pasti ada aturan dulu. Kita kan mengacu pada aturan yang ada juga, bukan keputusan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang ada. Tapi seperti itu tadi, ada tata tertib kan suatu aturan sekolah. Ngajunya situ ketika kita sudah sebutkan ini loh, tata tertib nomor 3, nah, misalnya, coba kita baca, kita pahami. Dan ini tentunya kalau melanggar ya pasti ada sanksi. Namun sanksi itu kan juga kita lihat apa? Seperti contoh, ini contoh yang memang betul terjadi di sekolah kita. Anak itu sering terlambat. Bahkan waktu itu pernah terjadi di tahun berapa tapi udah lama, tahun 1900 berapa lah pokoknya. Kami baru pertama juga sini. Itu pas ujian pun terlambat. Kita jemput. Ternyata keterlambatannya itu juga kita lihat dari keadaan, mohon maaf nih, keluarganya. Rupanya dia memang, ya maklum juga lah kita, kalau masyarakat kampung itu belum paham yang dimaksud dengan apa sih hebatnya ujian itu. Nah, jadi dia anggap sama, sehingga dia tidak, kalau kita yang memang bertumus-tumus di bidang ini pasti sangat-sangat bergegas agar berangkat pagi dan sebagainya agar bisa menyelesaikan tugas-tugas ujian dengan baik. Nah itu, tapi ya itu tadi mungkin kan disuruh orang tuanya katakan memberesin dulu sehingga ya mau tak mau mungkin anak juga intinya patuh dengan orang tua. Tapi memang itulah, itu kan alasan yang memang masuk akal dan kita tak mungkin kita berikan sanksi yang ini. Pasti kita ada toleransi juga. Artinya apa? Ya kalau ini lain kali kita beri pemahaman juga ya keluarganya intinya, karena itu latar belakang keluarga juga. Dan anaknya pun kita lebih baik, nak, kamu sampaikan dengan ayah atau ibu, Pak, hari ini kita atau saya lagi ujian dan saya harus berangkat lebih awal daripada biasanya. Nah itu supaya orang tua juga paham, karena kita tak boleh saling menyalah siapa salahnya ini. Itu aja kalau ya. Jadi kita dukungan yang lain juga kita perlu, teman-teman sejawat atau guru-guru yang lain juga perlu masukan, karena kita di sekolah itu memang instansi itu berdiri tidak hanya saya sendiri. Nah, tentunya dari kawan-kawan lain, kemudian dari pihak barangkali komite itu juga, karena itu juga terlibatnya. Tambah lagi saat ini baru saya ingat sudah ada SK yang menangani tentang kekerasan. Itu juga anggotanya melibatkan wali murid atau orang tua. PPPK ya Pak ya, tim ada ketuanya. Biasanya kalau kasus-kasus itu langsung ke mereka dulu ya, itu. Bukan langsung ke kepala sekolah ya. Betul, benar ya Pak ya? Karena ada timnya tadi. Ada timnya tadi ya Pak ya. Tim tadi. Tapi di situ kan juga kepala sekolah menjadi ininya, makanya itu tadi. Betul. Oleh karena itu yang seperti itu ditangani oleh yang bersangkutan. Sama juga anak terlambat itu ya pasti wali kelas dulu lah. Kalau di SD itu wali kelas dulu. Tanggung jawab selain dia juga sebagai guru mengajar mendidik, tapi juga ada dia bimbingan. Nah kalau di SMP namanya apa? BK ya Pak? Ya? BK, bimbingan konseling. Nah, itu aja menurut saya. Ya, Pak. Luar biasa ya Pak, banyak sekali kasus-kasus yang sudah Bapak hadapi di sekolah ini. Jadi ini pertanyaan terakhir Pak, pembelajaran hal apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak setiap mengambil keputusan dilema etika?
Baik Ibu. Memang seperti awal kalau di dalam kebajikan ini atau memang sulit aja, tapi tetap kita harus bisa memilah dan memilih tadi. Pasti ada bedanya Bu, walaupun sama-sama mengandung kebajikan tapi ada bedanya. Kemudian saya selalu, ini sebagai pengalaman kita juga, setiap ngambil kebijakan keputusan usahakan jangan terlalu terburu-buru. Itu satu kunci. Oleh karena itu kita gali permasalahan apa dan apa, kita dukungan juga perlu, terus juga rujukan aturan juga perlu, sehingga dalam memutuskan itu tidak ada, walaupun masih ada kurang sempurna, kita masih ada lah, tetapi tetap kita ngambil yang terbaik berdasarkan itu tadi. Ya sabar, ya istilahnya jangan terlalu tergesa-gesa. Iya benar. Walaupun itu kita tahu dengan selesai ini pasti selesai, tidak. Tapi menurut pengalaman saya tadi, kita ambil hikmahnya, kita pelajari dulu supaya tadi hasilnya lebih baik gitu aja. Menurut saya minta maaf kalau ada kekurangan. Ya Pak, terima kasih luar biasa Pak atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Semoga ilmu yang saya dapat hari ini dari Bapak bisa menambah wawasan saya ke depannya, bekal ilmu saya ke depannya nanti bisa lulus menjadi calon guru penggerak yang bisa mengayomi teman-teman seperjuangan gitu Pak intinya. Jadi kami juga di sini masih belajar ya Pak ya, masih butuh bimbingan juga. Jadi sampai di sini mungkin Pak, kiranya pertanyaan yang sudah saya berikan sama Bapak, saya ucapkan terima kasih ya Pak. Mohon doanya, saya doakan semoga Bapak sehat, sukses. Amin. Sampai apa Pak, masa pensiun ya Pak ya. Iya. Jadi intinya gitu juga Bu. Ya, kami sangat berterima kasih atas kunjungan Ibu sudi mengunjungi sekolah SD 11 Bintan ini. Mudah-mudahan dengan ada kehadiran Ibu juga saya senang karena melihat apa ya, faiz-faiz baru yang akan mengganti, mana tahu bisa memotivasi teman-teman yang lainnya Pak ya. Supaya teman-teman lain yang juga terinspirasi, dapat dorongan semangat. Kemudian Ibu saya doakan pokoknya lulus dan bukan jadi CPG tapi betul-betul jadi guru yang terbaik ke depannya. Itu aja. Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Lesari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bintan. Dan hari ini kita akan sedikit melakukan sesi wawancara tentang pengambilan keputusan. Di sini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Atun dari SD 006 Tuh Bintan, Kecamatan Tuh Bintan. Jadi baik, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Mohon izin ya Bu untuk waktunya sebentar hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk saya hari ini melakukan wawancara dengan Ibu untuk memenuhi tugas saya dalam demonstrasi kontekstual. Jadi Ibu sudah siap ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan nanti. Insyaallah. Terima kasih ya Bu. Lanjut ya Bu, untuk pertanyaan pertama kita nih Bu. Selama ini Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini, bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi hal tersebut? Ya, baik, terima kasih Bu Cindy yang sudah hadir ke sekolah kami. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika maupun kebujukan moral, yang pertama kita lakukan yaitu kami mengamati dulu konflik tersebut. Kemudian kita pertimbangkan ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Ya, karena keputusan kita lihat mungkin ada dampak positif dari apa yang ada dalam kedua konflik tersebut, baru kami mengambil keputusan.
tentunya keputusan yang kita ambil itu haruslah sesuai dengan nilai-nilai etika atau aturan yang ada di sekolah kita ini. Baik, seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan khususnya di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Baik, Ibu Cindy. Jadi bila ada permasalahan seperti itu, cenderung kita akan berdiskusi, berkolaborasi, atau mengajak teman rekan-rekan yang ada di sekolah, sehingga keputusan tersebut tidak ada miskomunikasi, karena satu sekolah tidak mungkin dua jawaban ya. Kemudian keputusan itu diharapkan membawa dampak positif kepada murid di sekolah kami. Ya. Ibu. Nah, kira-kira Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu kepala sekolah lakukan selama ini? Ya, prosedur yang kami lakukan di sekolah pertama yaitu kita ambil dulu informasi sebanyak-banyaknya dari masalah yang hadir ke permukaan. Kemudian kita analisa, kemudian baru kita ajak sesama guru untuk berdiskusi apa yang sebaiknya kita ambil keputusan dalam masalah tersebut. Itu ya Bu, langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan. Lalu kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kita anggap paling kuat dalam menentukan atau lebih efektifnya dalam menentukan keputusan di sekolah yaitu komunikasi dan diskusi tadi ya. Jadi dengan adanya komunikasi dan diskusi, maka pengambilan keputusan itu akan lebih mudah dan lebih efektif dalam mengambil kebijakan keputusan sekolah tentunya. Ini bukan keputusan sekolah-sekolah pribadi atau keputusan salah seorang guru dalam mengatasi kasus tersebut. Jadi komunikasi dan diskusi Iya, ya Bu ya. benar. Jadi dalam mengambil keputusan Iya. memang harus adanya komunikasi, terjalin komunikasi yang baik dan diskusi dengan semua warga sekolah ya Bu Iya, ya. benar. Baik. Iya. Nah, pertanyaan kita selanjutnya, ini mohon maaf ya Bu, banyak pertanyaan. Iya, nggak apa-apa. Hal-hal ya. Masih pagi, masih segar. Iya Bu. Hal-hal apa saja ya Bu yang selama ini merupakan mungkin ada tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang telah terjadi? Iya. Sulit betul ya. Iya. Memang di sekolah ini banyak masalah yang harus kita ambil keputusannya agar lebih bijaksana. Tantangan yang biasa kami alami ketika menentukan keputusan di sekolah, jika ada permasalahan yang sama-sama dianggap benar, kemudian kedua-duanya itu benar. Nah, ini sulit sekali kita menentukan konflik tadi. Jadi kita di dalam mengambil keputusan menentukan mana sih yang benar dari permasalahan itu, artinya kita harus ini membuat kepastian apa itu keputusan yang benar-benar yang benar-benar paling benar ya Ibu ya, yang paling benar itu sepertinya yang mana itu sulit gitu ya. iya. Kadang-kadang kita harus menentukan keputusan langsung mendadak, tidak perlu rapat-rapat. Jadi itu tantangan sekali kita waktu karena ya Bu ya, berkaitan dengan waktu. Waktu kita waktu. ini tak ada sempat kita, tapi harus kita putuskan begitu kan ya. Jadi ada keputusan istilahnya harus mendadak kita ambil keputusan atau spontan harus kita kerjakan seperti itu. Iya sekali. Iya. Baik, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah
penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, tentunya kalau mau menjawab permasalahan di sekolah ini agak rumit ya. Jadi untuk jadwal tersendiri itu mungkin Ibu nggak ada ya dalam menentukan keputusan. Tetapi kami di sekolah ini kan kita selalu setelah anak-anak pulang sekolah, jam sekolah, tentu tugas guru masih ada. Nah, kita ada kombel di dalam suatu sekolah. Jadi kombel itu yang kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada hari itu, mulai kita pertama datang sampai habis jam pembelajaran anak. Masalah-masalah itu kita rundingkan bersama dengan guru-guru melalui kombel tadi ya. Kemudian permasalahan itu kita refleksikan bersama teman-teman. Nah, keputusan apa yang akan kita ambil? Jadi biasanya ada beberapa permasalahan yang timbul ini kita manfaatkan kombel belajar. Kombel belajar ini kita kita refleksikan bersama kawan-kawan sehingga keputusan yang akan kita ambil itu keputusan bersama. Tidak. Jadi guru kelas 1 apa permasalahannya, guru kelas 2 sampai guru kelas 6 kita berundinglah bersama-sama. Mungkin ada jalan keluarnya, ada masukan dari rekan-rekan guru untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam satu hari itu. Jadi, ya, gitu. Jadi berarti tidak ada jadwal yang pasti ya Bu ya? Tidak ada. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya terhadap kasus-kasus dilema etika? Iya, baik ya Ibu Cindy. Di sekolah kami ini banyak sekali masalah. Nah, tentunya dalam mengambil keputusan atau kebijakan sekolah pasti kita membutuhkan orang lain atau orang ketiga. Nah, siapa orang ketiga itu? Yaitu tentu sekali berperan komite sekolah. Setelah komite sekolah itu ada wali murid. Kemudian atau bila perlu kita ambil pengawas kalau tapi boleh kalau tidak ada. Kalau masalah intern itu baiknya tokoh masyarakat juga, RT RW kita libatkan di dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi kami ini tetap membutuhkan pihak ketiga dalam mengambil keputusan. Itulah pihak ketiga sangat penting membantu kami untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Karena tidak selamanya keputusan yang dikeluarkan kepala sekolah itu adalah keputusan yang benar atau yang paling bijaksana. Jadi lebih diutamakan diskusi dengan berbagai pihak dalam mengambil keputusan untuk suatu masalah tersebut yang ada di sekolah tentunya. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya Bu, luar biasa jawabannya. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang terakhir mungkin ini dari semua hal yang disampaikan tadi ya Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik Bu Cindy. Banyak pembelajaran khususnya yang ada di sekolah kami ini dapat kami tentang dilema etika maupun rujukan moral. Yang pertama yaitu kita bisa memahami tentang nilai-nilai kebajikan, tentang nilai-nilai yang berdampak positif kepada siswa atau murid, kemudian nilai-nilai etika yang sesuai dengan sekolah kami. Tentunya dengan sekolah lain itu tidaklah sama. Nah, kemudian dari pengambilan keputusan juga kami bisa menentukan positif dan dari keputusan yang kami ambil seperti itu. Semoga ini bermanfaat juga untuk Bu Cindy. Sukses jadi guru penggeraknya. Terima kasih Sampai Bu. hasil. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu untuk semua jawabannya. Semoga dapat membantu dan dapat memberikan
ilmu setidaknya untuk bekal saya ke depannya. Iya, Terima kasih untuk sukses untuk Iya. Bu Cindy ya. sukses juga bagi Ibu, sehat selalu. Amin, Terima amin. kasih Ibu sudah bersedia untuk diwawancara. Iya. Saya juga meminta maaf jika dalam wawancara tadi ada perkataan saya yang kurang enak atau yang kurang pas. Mungkin juga jawaban Ibu kurang memuaskan ya. Iya, Itulah kalau- adanya ya. Iya, saya juga. Iya. Terima kasih sama Ibu. Jadi akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Cindy, silakan masuk. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Cindy? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu, mohon maaf ya Bu sebelumnya saya mengganggu waktunya sebentar. Saya mohon izin nih Bu. Iya Bu. Jadi kedatangan saya ke sini ingin melakukan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas saya dalam demonstrasi kontekstual, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan terhadap kasus dilema etika maupun rujukan moral. Jadi ada beberapa banyak pertanyaan nih Bu yang akan saya ajukan. Berapa ya Bu ya? Iya Bu, nggak apa-apa. Jadi mohon maaf sebelumnya Ibu, saya calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan wawancara dengan Ibu selaku Ibu Kepala Sekolah di SDN 013 Bintang. Baik, kita mulai aja ya Bu ya dengan pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan pertama yang akan saya ajukan terkait dengan apakah selama ini Ibu sebagai kepala sekolah itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, ini bagaimana ya caranya Ibu mengidentifikasi hal tersebut? Baik Bu Cindy. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema maupun rujukan moral, yang pertama kami lakukan yaitu kita harus memahami dulu apa dilema etika itu. Kemudian memahami kedua hal tersebut. Dikhawatirkan kita akan keliru, tetapi ketika kita sudah tahu apa dilema etika dan rujukan moral, nah nanti keputusan itu kita akan sesuaikan. Ketika terjadi dilema etika dalam kasus misalnya di sekolah, ya, di sekolah saya, nah tentunya akan mengambil keputusan yang sesuai dengan permasalahan apa dilema itu, atau apa yang dimaksud dengan etika itu. Nah, dilema etika, apakah terjadi suatu konflik di mana di antara suatu nilai kebenaran dengan kebenaran yang lainnya, beda dengan nilai kebenaran dengan nilai kesalahan. Sederhananya lagi yaitu rujukan moral itu salah dengan benar, sedangkan dilema etika bisa benar dengan benar. Berarti dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini Ibu hal yang pertama yaitu mengidentifikasi dulu ya Bu, kasus-kasus yang mana merupakan dilema etika dan yang mana merupakan rujukan moral. Baik, terima kasih Bu. Saya lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar, yang sama-sama benar Ibu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, ya, tentunya ketika terjadi dilema, ya, ini berarti konteksnya sudah termasuk dilema etika. Ya. Terjadi konflik dilema etika di sekolah, misalnya akan melakukan pengambilan keputusan ya berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah kita siapkan di sekolah. Salah satunya nanti keputusan itu kita ambil berdasarkan akhir ya hasil akhir berdasarkan hasil diskusi, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah seperti dengan guru-guru ya,
itu di dalam mengambil keputusan. Jadi kami harus mengambil benar-benar keputusan yang membawa dampak yang positif yang ada di sekolah. Jadi diskusi ya Bu ya, diskusi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak itu maupun rekan rekan sejawat dan stakeholder yang ada di sekolah itu. Jadi ini untuk kira-kira untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Ibu Kepala Sekolah lakukan selama ini? Baik, jadi langkah-langkahnya yang kita miliki ini memiliki standar. Jika ada permasalahan ya seperti yang perlu kami lakukan, pertama kami mengumpulkan informasi. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian kita tentukan siapa yang terlibat. Kemudian kami menganalisa apakah permasalahan itu termasuk dilema etika ya, atau bujukan moral. Jika itu termasuk dilema etika, apakah itu konflik dengan personal atau kelompok ya, atau konflik bernilai kebenaran dengan kesetiaan ya, terjadi antara konflik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian ada konflik belas kasihan dengan rasa keadilan ya. Itu tentunya tentukan dulu mana yang terjadi konflik tersebut. Setelah kita mengetahui paradigma tersebut, kita akan lebih mudah untuk mencari tahu ya, mana yang terlibat ya. Kemudian siapa yang terlibat, kemudian kita kumpulkan data-data yang akan kita uji kebenarannya. Dalam mengambil keputusan, kemudian baru mereview secara bersama-sama. Luar biasa ya Bu. Jadi banyak sekali kasus-kasus dilema etika yang di dalamnya ada beberapa pendapat nilai-nilai kebajikan tadi seperti yang Ibu katakan, ada belas kasihan dengan rasa keadilan, ada jangka panjang dengan jangka pendek. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, hal-hal yang kami anggap paling efektif adalah yaitu melakukan kesepakatan bersama, kemudian melibatkan berbagai pihak dalam mengambil keputusan, kemudian mendengarkan semua penjelasan. Setelah itu kita menyatukan ya, kita satukan keputusan-keputusan, kemudian transparan. Setelah itu baru kita membuat keputusan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau yang diuntungkan. Nah, untuk pertanyaan kita yang selanjutnya, mohon maaf banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu. Ya, enggak masalah. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini yang mungkin ada tantangannya dalam mengambil keputusan ya Bu, khususnya di sekolah Ibu terhadap kasus-kasus dilema etika yang telah terjadi? Baik, Cindy. Tantangan yang biasa yang kami alami ketika menentukan keputusan, ketika terjadi perbedaan pendapat ya untuk menyatukan berbagai keputusan ya, kita harus tahu dulu siapa yang terlibat ya. Kemudian kita ingin memutuskan hasil akhir yang baik ya, pastinya kita tentukan hasil akhir itu yang baik, yaitu dengan proses terjadi dulu ketidaksepahaman dalam pemikiran. Tetapi jika diselesaikan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama, insya Allah semuanya itu akan berhasil dengan maksimal. Jadi sebenarnya tantangan itu banyak ya Bu ya. Salah satunya tadi Bu katakan yaitu kita sering jumpai adanya perbedaan pendapat gitu. Dan sering terjadi adanya ketidakpahaman ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada lagi nih pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu maksudnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal
yang memang untuk ada penyelesaiannya. Apakah bentuk atau prosedur yang seperti apa yang dijalankan? Baik, di sini. Jadi untuk hal ini dilihat dulu apakah kasusnya itu sangat urgen atau sangat berat atau tidak ya. Kalau seandainya kasusnya memang urgen, itu harus diselesaikan dalam waktu tertentu ya. Itu saya akan secepatnya untuk menyelesaikannya. Tetapi seandainya masih bisa untuk saya buat jadwal, itu saya buat jadwal tersendiri. Nah, karena tidak terlalu berat atau terlalu urgen ya. Kemudian mengundang orang-orang yang tidak berkompeten, kemudian menelaah kasus tersebut secara rinci, yaitu dengan mengumpulkan fakta pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang saya butuhkan. Kemudian untuk mengambil keputusan, selain itu saya juga akan melakukan musyawarah secara bersama-sama dengan pihak sekolah. Maaf Bu, Ibu tadi ada katakan orang-orang yang tidak berkompeten atau orang-orang yang berkompeten. Orang-orang yang berkompeten, Mbak. Orang-orang yang Maksudnya, berkompeten. orang-orang berkompeten ini yang Ibu ajak untuk ya bermusyawarah, karena mungkin di sini dalam hal ini mereka yang lebih ada yang lebih bisa membantu Ibu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam menentukan keputusan seperti yang saya sampaikan tadi di sini, tadi bahwa saya didampingi oleh orang-orang yang berkompeten, yang lebih berpengalaman gitu ya, maupun semua stakeholder yang ada di sekitar sekolah atau yang ada di dalam sekolah sesuai dengan pemikiran yang saya butuhkan tadi. Jadi saya selalu melibatkan orang lain ya. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Di antaranya itu disesuaikan dengan masalahnya atau dengan kasusnya yang terjadi di sekolah ini. Jadi kalau kasusnya tentang dilema etika atau bukan moral, ya berarti saya harus meminta bantuan atau kerjasama kepada teman-teman yang saya memang berkompeten untuk membuatkan suatu keputusan akhir yang memang saya sendiri sebenarnya saya sudah pikirkan. Saya sudah pikirkan tidak serta-merta hasil keputusan saya sendiri. Jadi harus diputuskan secara bersama-sama. Kemudian tidak selamanya keputusan yang dikeluarkan itu oleh keputusan kepala sekolah itu ada keputusan yang bijak. Makanya harus diputuskan secara bersama-sama. Ya, sekali ya Bu, terima kasih. Kita sampai kepada pertanyaan yang terakhir Bu. Jadi pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika itu? Baik, Bu Cindy. Jadi keputusan yang bisa saya ambil dalam pembelajaran etika tadi, yaitu pembelajaran pengambilan keputusan dilema itu, saya belajar bahwa proses diskusi atau musyawarah tadi ya, itu harus transparan, harus saling terbuka. Itu sangat penting ya. Dan ketika kita ada suatu permasalahan, tidak asal mengambil keputusan aja. Jadi kenapa? Ini harus kita putuskan itu secara bersama-sama, secara bermusyawarah ya. Kemudian kita kumpulkan bukti, atau kita harus memahami tentang nilai-nilai kebijakan. Kemudian kita libatkan orang banyak gitu ya, orang-orang banyak gitu ya Bu Cindy, yang memang dia mempunyai kompeten dan dia bisa mengetahui kasus tentang dilema etika tersebut. Itu dia Bu Cindy. Luar biasa ya Bu. Mungkin ini lagi pertanyaan dari saya. Maaf ya Bu, banyak pertanyaan yang saya ajukan tadi. Mungkin cukup dengan pertanyaan terakhir tadi tentang pembelajaran yang dapat Ibu ambil.
Jadi di sini saya mau mengucapkan terima kasih Sama-sama Bu Cindy. atas waktunya Ibu karena udah mau sharing-sharing, dan pengalaman yang Ibu berikan tadi luar biasa untuk saya, sangat bermanfaat sekali untuk saya ke depannya nanti. Semoga kedepannya saya bisa lulus dengan hasil yang terbaik dan bisa menjadi calon guru penggerak untuk kedepannya bisa melayani teman-teman seperjuangan. Amin. Ya, sama-sama Ibu Cindy. Nah, selaku calon guru penggerak angkatan 10, semoga selalu diberikan kesuksesan, kelancaran, terutama dalam menjalankan atau membuat tugas-tugas ya sampai akhir. Sukses. Terima kasih Bu, doanya sama Ibu ya Bu ya, semoga selalu sehat dan sukses. Terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.